Halo semuanya, hari ini kita akan bongkar sebuah proyek elektronik yang klasik banget, flasher LED sekuensial. Kita bakal lihat gimana sih caranya beberapa komponen sederhana bisa kerja bareng buat menciptakan pola cahaya yang keren dan dinamis. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, di depan kita sekarang ada diagram rangkaian lengkapnya. Sekilas mungkin kelihatannya agak ribet ya, tapi tenang aja. Tujuan kita di sini adalah buat melacak alur sinyalnya dari titik awal sampai akhir. Kita akan lihat gimana tiap komponen memainkan perannya masing-masing untuk membuat lampu-lampu itu kedap-kedip secara berurutan. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke setiap komponen, yuk kita pahami dulu gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih hasil akhir yang mau dicapai sama rangkaian ini? Tujuannya apa? Simple banget kan? Intinya cuma mau bikin 10 lampu LED ini nyala gantian, satu persatu kayak lampu berjalan gitu. Nah, dengan tahu tujuan akhirnya, nanti setiap bagian dari rangkaian yang kita bahas bakal jadi jauh lebih masuk akal. Setiap sistem yang dinamis pasti butuh semacam detak jantung atau pengatur waktu. Nah, dalam rangkaian kita kali ini, peran super penting itu dipegang oleh salah satu IC paling legendaris di dunia elektronik. Coba kita fokus dulu ke bagian ini. Ada IC NE555, terus ada beberapa resistor dan satu kapasitor. Kombinasi inilah yang membentuk sebuah osilator, atau gampangnya, si pembuat detak. Tugasnya cuma satu, menghasilkan pulsa listrik yang stabil dan berulang. Mirip detak jantung yang memompa sinyal ke seluruh sistem. Jadi, bahasa resminya NE555 ini adalah IC pewaktu. Anggap aja ini kayak metronom elektronik yang ngasih tahu seluruh rangkaian kapan harus bergerak ke langkah selanjutnya. Detak tiktoknya itu adalah fondasi dari semua efek lampu berjalan ini. Nah, ini nih bagian yang seru. Ada komponen yang bisa kita putar-putar. Potensiometer. Ini pada dasarnya adalah tombol pengatur kecepatan. Kalau kita putar, kita mengubah nilai resistansi di rangkaian yang ujung-ujungnya bikin pulsa dari NE555 jadi lebih cepat atau lebih lambat. Jadi, kalau Anda mau lampunya ngebut banget atau malah lambat dan dramatis, ya ini dia kendalinya. Oke, detak jantungnya udah ada. Sekarang, kita butuh sesuatu yang bisa mendengarkan detak itu dan melakukan sesuatu. Nah, disinilah IC kedua kita beraksi, si 4017, sang pengatur lalu lintas sinyal. Coba perhatikan bagian ini. IC 4017 ini terhubung langsung ke 10 LED kita. Perannya bukan untuk bikin pulsa ya, tapi untuk menerima pulsa dari NE555 dan sebagai balasannya, dia bakal mengarahkan daya ke satu LED aja dalam satu waktu, secara bergiliran. Cara kerjanya tuh super logis dan berurutan. Jadi gini, setiap kali 4017 dapat pulsa dari NE555, dia akan tik, nambahin hitungan internalnya satu langkah. Terus, dia langsung aktifin pin output berikutnya. Proses ini diulang terus-menerus setiap ada pulsa baru, yang akhirnya menciptakan ilusi cahaya yang bergerak. Sekarang, waktunya untuk momen puncak. Mari kita gabungkan kedua komponen utama ini dan lihat gimana semuanya bekerja sama dengan harmonis. Disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu. Semuanya berawal dari sini. Pin output atau pin 3 di NE555 adalah tempat di mana pulsa jam yang stabil itu keluar. Sinyal ini siap buat ngasih perintah ke bagian lain dari rangkaian. Dan ini dia penghubungnya. Sinyal dari output NE555 tadi langsung lari ke input jam 4017 di pin 14. Ini kayak jabat tangan elektronik yang bikin semuanya bekerja. NE55 bilang, maju, dan 4017 langsung jawab dengan menyalakan LED berikutnya. Simple, elegan, dan efektif banget. Jadi, setelah kita menelusuri seluruh jalur sinyal ini, apa sih yang bisa kita ambil sebagai pelajaran utamanya? Yuk, kita rangkum konsep inti dari apa yang barusan kita lihat. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kita nggak menciptakan efek rumit dengan satu komponen yang super canggih. Malah sebaliknya, kita mengambil dua komponen yang relatif sederhana, sebuah pewaktu dan sebuah penghitung, lalu kita sambungkan. Kombinasi dari fungsi-fungsi simpel inilah yang justru menghasilkan sesuatu yang dinamis dan menarik. Dan inilah yang bikin elektronika itu seru banget kan? Dengan memahami balok-balok dasar seperti pewaktu dan penghitung, kita bisa mulai membayangkan kemungkinan yang nggak terbatas, mulai dari sekuenser musik sampai sistem otomatisasi. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, dengan balok-balok sederhana ini, mahakarya kompleks apa lagi yang bisa Anda ciptakan?